Akhirnya terjawab kenapa Cina tidak memberikan dukungan alat perang atau militer ke Rusia yang tengah berperang untuk menaklukkan Ukraina. Seperti diberitakan, perang kedua negara Rusia versus Ukraina awal diawali saat pasukan Putin melakukan invasi ke wilayah Ukraina 24 Februari lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan Rusia tidak membutuhkan dukungan militer Cina dalam operasi di Ukraina. Rusia katanya mampu mengatasi situasi di Ukraina sendiri dan tidak membutuhkan dukungan militer Cina. Hal itu dikatakan Hua Chunying pekan lalu seperti dikutip dari TASS.com Rabu 20 Maret 2022. 思考，我想还是应该努力的去通过对话和协商来解决问题。那么 Rusia adalah kekuatan besar dengan kekuatan maksimal. Itu tidak membutuhkan dukungan dari Cina atau negara lain, katanya menjawab pertanyaan jurnalis barat. Diplomat Cina itu mencatat bahwa posisi Beijing dalam masalah ini berbeda dari pandangan para pemimpin Amerika dan negara barat. Kami tidak bertindak seperti tindakan Amerika Serikat yang memasok sejumlah besar senjata ke Ukraina, katanya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis pagi bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbas, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ваше деятельное участие в этой работе. Хотел бы отметить также, что и наши единомышленники. Ketika mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina. Akan tetapi terbatas pada pembedahan yang menyerang dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Sebelumnya, Belanda memastikan telah mengirimkan kendaraan lapis baja ke Ukraina dan mempertimbangkan untuk mengirim senjata barat tambahan. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di akun Twitternya Selasa 19 Maret 2022. Rutte menyebutkan pengiriman kendaraan lapis baja dilakukan setelah ia melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam panggilan telepon dengan Zelensky, Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren dan saya menyatakan dukungan kami saat Rusia memulai serangan baru. Belanda akan mengirim material yang lebih berat ke Ukraina, termasuk kendaraan lapis baja. Bersama dengan sekutu, kami sedang mencari memasok material berat tambahan, kata Mark Rutte. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbas, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer di Ukraina. Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Menurutnya bahwa operasi itu ditujukan untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Sebagai tanggapan, Barat memberlakukan sanksi skala luas terhadap Rusia. Namun Putin kembali mengancam bahwa negara-negara Barat yang memasok peralatan dan persenjataan membantu Ukraina akan mendapatkan kompensasi setimpal dari Rusia ke depannya. Diberitakan sebelumnya pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan 133 pesawat tempur Ukraina, 458 kendaraan udara tak berawak, 2.246 tank dan kendaraan lapis baja, serta 252 peluncur roket ganda sejak awal operasi militer khusus mereka di Ukraina. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov Sabtu 16 April 2022 seperti dikutip dari TASS.com. Secara keseluruhan target berikut telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus, yakni 133 pesawat, 458 kendaraan udara tak berawak, 246 sistem rudal permukaan ke udara, 2.246 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, 252 sistem peluncuran roket ganda, 981 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 2.146 kendaraan bermotor militer khusus, kata Jenderal Konashenkov. Pasukan Rusia katanya juga sudah melancarkan serangan dengan senjata presisi jarak jauh ke pabrik membuat baju besi di Kiev dan bengkel perbaikan perangkat keras militer di Nikolaev, kata Konashenkov.
Senjata presisi peluncuran udara jarak jauh menghilangkan fasilitas produksi pabrik lapis baja di Kiev dan bengkel perbaikan perangkat keras militer di Nikolaev, ujar Konashenkov. Menurutnya, sistem pertahanan udara Rusia juga telah menembak jatuh sebuah pesawat serang darat Su-25 Ukraina di 15 km selatan Izjum. Sementara pasukan rudal dan artileri Rusia menyerang 811 lokasi militer Ukraina, kata Konashenkov. Kemampuan pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Ukraina 15 km selatan pemukiman Izum, tegasnya. Juga pasukan rudal dan artileri Rusia menyerang 43 pos komando Ukraina, 8 kolom otomatis dengan bahan bakar untuk perangkat keras militer, dan 760 area pengumpulan tenaga musuh, tambah jenderal itu. Pesawat operasional taktis menghilangkan 67 area pengumpulan personel militer Ukraina dan perangkat keras dalam semalam, papar Konashenkov. Pasukan Rusia katanya mengirimkan serangan dengan rudal presisi untuk menghancurkan 16 fasilitas militer Ukraina Jumat 15 April 2022 malam, termasuk pengumpulan peralatan tempur musuh dan depot senjata, tambah Konashenkov.